atom subatomik, yaitu ada yang namanya tersebut yang namanya proton. Terus jadi atom memiliki yang namanya inti yang terdiri dari proton dan neutron. Jadi di tengah-tengahnya itu kayak kalau kita sistem tata surya, proton dan neutron itu adalah mataharinya. Dia di tengah, di inti. Tetapi nanti baru di sekelilinginya itu ada elektron yang bergerak mengikuti lintasannya, bergerak di sekitar inti. Jadi di tengah-tengah itu kalau kita bayangkan suatu sistem tata surya, matahari sebagai pusat, senternya itu adalah proton dan neutron, inti atau inti atom. Kemudian planet-planet yang mengitarinya itu adalah sebagai elektronnya. Jadi dia planet-planet dia mengitarin atau mengelilingin tadi si inti atomnya. Jadi dia dibayangkan seperti itu. Nah, elektron tadi itu dia mengelilingin inti atom, dia mengikuti lintasannya, jadi dia ada jalurnya, jadi dia nggak akan ikut, nggak sembarangan. Jadi ya sama seperti sistem planet atau surya kita. Mars ya ada lintasannya sendiri, Bumi ada lintasannya sendiri, Venus ada lintasan sendiri, Merkurius ada lintasannya sendiri. Jadi nggak sembarang, nggak bisa nanti tiba-tiba Mars masuk ke lintasannya Bumi gitu. Jadi ya ini lebih kurang mirip seperti itu. Jadi nggak bisa elektron di lintasan satu, nggak bisa dia langsung lompat ke lintasan kedua, atau lintasan kedua nyelonong masuk ke lintasan satu atau nyelonong ke lintasan 3 gitu. Jadi dia akan beredar, akan bergerak, berjalan mengikuti lintasannya gitu. Nah, lintasan-lintasannya ini mempunyai tingkat energi yang berbeda, tingkat yang berbeda-beda, yang dinyatakan sebagai kulit. Jadi lintasan itu dinyatakan sebagai kulit, punya tingkatan energi yang berbeda-beda. Jadi ya sama seperti saya ilustrasikan kembali ke sistem planet tata surya kita. Gaya tarik antara inti pusat matahari dengan lintasan yang terdekat itu gaya tariknya, energinya berbeda dengan gaya tarik yang mungkin yang Bumi yang level ketiga ya gitu, dan seterusnya sampai mungkin Pluto atau yang paling ujung lah, gaya tariknya itu juga akan berbeda, sehingga dia tidak akan sama energinya, kekuatan gravitasinya kan atau gayanya itu. Nah, jadi dia agak di situ dia ada energi level masing-masingnya. Kemudian tiap kulit juga itu punya batasannya maksimum. Bisanya berapa elektron ada di situ. Kita nggak bisa karena lintasannya kan ukurannya energinya berbeda. Jadi kapasitasnya juga berbeda. Berapa maksimumnya? Di kulit nomor 1 harus ada berapa elektron maksimum, kulit nomor 2 ada berapa. Jadi dia sudah ada batasan maksimum yang bisa ditempatin gitu. Jadi ini gambaran umum dari suatu yang namanya atom. Nah, ada yang mau ditanya enggak sampai saat ini? Ada yang mau bertanya? Hah? Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke. Nanti
Kalau terlalu cepat disampaikan aja ya, atau ada yang kurang jelas tanyakan aja langsung, nggak apa-apa. Jadi itulah gambaran dari suatu atom. Jadi dari gitu kalau kita simpulkan tadi bahwa zaman dulu, zaman Yunani kuno segala macam, alat terbatas, ukuran mereka yang itu ya pokoknya segala sesuatu benda yang sudah nggak bisa dipotong lagi, nggak bisa dicincang lagi, dihalusin lagi, ya itulah atom. Tapi dengan perkembangan modern, ya peralatan semakin modern, ternyata mulai ada yang unit terkecil tadi itu, ada inti atom, ada proton, neutron di situ, kemudian dikelilingin oleh elektron, gitu. Dan elektron dia ada tempatnya, lintasannya masing-masing, kemudian ada energinya masing-masing, gitu. Jadi nggak bisa dia akan langsung menyelonong sana kemari gitu. Nah, atom-atom ini merupakan dalam suatu tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa materi itu terdiri dari gabungan atom-atom. Nah, di dalam atom-atom ada yang namanya elektron subatomik, ada yang namanya elektron. Nah, inilah yang sangat penting dalam proses terjadinya pembentukan ikatan tadi itu. Jadi antara atom itu biasanya dibantu diikat dengan yang namanya elektron. Makanya nanti proses pembentukan ikatan-ikatan atom itu sangat bergantung kepada struktur dari atom itu sendiri. Jadi kenapa misalnya hidrogen dengan oksigen bisa membentuk yang namanya H2O, air, yang kita kenal sekarang dengan air. Ya karena ada ikatan yang terjadi di tingkat level elektron tadi itu, subatomik. Itu. Kenapa H2O itu, kenapa oksigen sama hidrogen dia bisa membentuk tadi H2O ya? Kenapa enggak hanya 3, O-nya 5 misalnya? Kenapa enggak seperti itu? Ya karena tadi ada keterbatasan jumlah. Jadi dia ikatan-ikatan yang terbentuk itu juga akan bergantung kepada jumlah elektron yang di dalam penyusunnya gitu. Jadi nggak bisa terbentuk A3O5 ya, nggak bisa gitu, karena dia akan bergantung kepada jumlah elektron yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi ini yang akan menentukan nanti mekanismenya pembentukan elektron pembentukan materi ya, benda. Jadi kenapa nanti O2 itu lebih wujud dalam bentuk gas, kenapa dia enggak padat oksigen ya, O2. Jadi itu ada mekanismenya, dan itu yang menentukan adalah tadi subatomiknya tadi, elektron. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa atom tadi terdiri dari inti atom, yaitu yang terdiri dari proton dan nukleus, kemudian ada elektron. Nah, atom-atom ini muatan ini dia juga ada muatannya. Makanya kenapa dia bisa mengantarkan listrik ya. Atom-atom itu ada yang namanya tadi muatannya. Kalau yang proton itu dia bermuatan positif, neutron nanti netral, kemudian elektron adalah negatif. Nah, muatan tadi ini kalau macam elektron itu, kalau ada arus listrik itu berarti ada elektron yang mengalir, dia negatif.
Nah, nilai muatannya itu kalau elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi proton dan elektron itu muatannya sama, nilai kolomnya sama, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Neutron dan netral. Kemudian proton dan neutron itu beratnya hampir sama, mempunyai berat yang sama, yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Jadi sangat kecil ya, 10 pangkat min 27, sangat kecil ya, 0, ya kilogram. Itulah berat proton dan neutron, sama beratnya. Tetapi berat elektron itu lebih halus lagi, lebih ringan lagi, yaitu 10 pangkat min 31 kilogram. Jadi bedanya antara proton dan elektron itu 10.000 kali lebih ringan dibanding, jadi elektron 10.000 kali lebih ringan dibandingkan yang namanya proton. Saking ringannya, jadi itu bisa diabaikan berat itu, sehingga berat atom itu akan bergantung kepada berat proton dan neutron. Jadi berat elektron itu nggak dihitung. Kenapa? Karena 10.000 kali lebih rendah. Ya maksudnya bayangkan 10 pangkat minus 27 aja udah sangat rendah ya. Benar nggak ya? Sepuluh pangkat minus 27 itu aja sudah sangat-sangat ringan buat, ya mungkin kalau pakai timbangan biasa mungkin udah nggak bisa nimbang kita gitu. Ini konon ditambah elektron yang 10 pangkat minus 31, saya nggak bisa menyebut angkanya berapa, nolnya apa itu berapa ya, karena pico 10 pangkat 12, pento 10 pangkat 15 minus 15, pico, pento, ya itulah kecil banget gitu. Jadi saking kecilnya itu tadi dibilang berat suatu atom atau massa atom itu akan bergantung pada berat proton dan neutron gitu. Nah, proton ini akan kalau dalam tabel periodik akan memberi informasi tentang massa atom ya, nomor atom 3, nomor atom macam hidrogen nomor atomnya 1, lithium 2 dan sebagainya. Helium 2, lithium 3. Itu nomor atom. Neutron itu juga sebagai isotop. Jadi dia isotop itu bentuk lain dari si atomnya itu. Dia nomor atomnya boleh sama, tapi jumlah neutron yang di dalamnya terdapat di situ tidak sama. Seharusnya proton dan neutron itu harus sama, tapi pada kondisi tertentu dia tidak jumlah proton dan neutron itu tidak sama. Itu yang kita bilang disebut isotop. Itu nanti akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk nilai proton dan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom itu dari mana ya, Pak? Maaf. Ya itu ya berdasarkan eksperimen ya. Itu kan nanti biasanya dari pengukuran dari daya hantar listrik. Biasanya mereka ngitungnya dari situ. Jadi itu nanti terkait dengan
pengukuran nilai kelistrikannya gitu. Itu nanti terkait dengan gaya kolom lah nanti. Jadi itu based on pada tetapan. Jadi itu nanti, dan itu dihitung menggunakan ya perangkat biasa perangkat elektrokimia gitu untuk menghitungnya. Jadi biasanya nanti ada reaksi kalau di pertemuan kimia industri itu ada pertemuan elektrokimia segala macam, ada di situ nanti mereka bisa kalkulasi satu elektron itu dia bernilai berapa muatannya. Jadi itu dari nilai kelistrikannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Kamaluddin. Pak, izin bertanya Pak. Pak, apakah elektron itu dapat tercipta tanpa adanya atom Pak? Dapat tercipta Tanpa adanya atom. Ya kalau yang namanya unit terkecil pasti dia belum terbentuk ya. Karena dan kalau dibicara nanti kita bicara itu sebenarnya masih ada lagi yang lebih kecil dari itu. Tapi ya sampai sekarang orang kalau itu nanti bicara nanti namanya pakai level kuantum gitu. Tapi yang secara umum orang baru bicara di situ. Nanti kalau kita bicara nanti mekanika kuantum atau fisika kuantum atau kimia kuantum, kita akan bicara yang lebih halus lagi dari itu. Bahkan sampai sekarang masih ada yang namanya positron, apa lagi ya, ada particle of quartz dibilang, saya lupa namanya Poisson apa. Jadi partikel yang lebih halus lagi, dan itu sampai sekarang ya masih terus itu bicara nanti di level kuantum. Jadi itu yang apa? Jadi ya nggak mungkin tadi kalau kembali ke tadi, apakah atom akan terbentuk tanpa elektron? Ya dia akan terbentuk dari unit terkecil. Jadi prinsipnya unit terkecil bergabung membentuk partikel atau yang lebih besar gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu ya jadi nggak mungkin. Dia pasti akan terbentuk melalui yang namanya unit terkecilnya itu. Unit terkecil bergabung menjadi unit yang lebih besar. Unit yang besar bergabung lagi menjadi unit yang lebih besar lagi. Pak, jadi secara tidak langsung Pak, elektron itu tercipta karena adanya atom Pak ya? Lah iya, kalau ada atom pasti ada elektron, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Apakah proton dan elektron itu bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri kan? Atau gimana Pak? Ya, kalau ditanya sampai saat ini belum ada itu ciptaan Tuhan itu kalau sampai sekarang. Makanya sekarang ada ya kalau kita bicaranya tadi yang saya bilang kembali ke tentang kuantum, mekanika kuantum dan sebagainya itu, mekanika kuantum, fisika kuantum, kimia kuantum dan sebagainya lah, yang kuantum itu mereka sekarang masih mencari yang namanya particle of God, partikel Tuhan. Jadi mereka mencari kira-kira mungkin pernah cerita teori Big Bang ya. Pernah dengar nggak ya Big Bang? Pernah dengar Pak, Big Bang Pak. Pernah dengar. Pembentukan jagat raya. Pembentukan jagat raya. Jadi dari satu partikel yang kecil yang memiliki massa yang sangat besar, partikel halus yang sangat besar. Partikel halus tapi memiliki berat yang sangat besar. Yang tiba-tiba pecah
Akhirnya membentuklah atom-atom yang ada zaman sekarang ini, gitu, menyebar, bentuklah atom-atom. Dan sekarang orang lagi mencari teori itu. Saat detik-detik ketika Big Bang itu mau pecah, itu masih dicari. Apakah situ ada terlibat yang namanya tangan Tuhan di situ, yaitu particle of, ya, maka dibilang particle of gods, partikel Tuhan. Boleh di searching di googling, particle of gods, partikel Tuhan. Jadi orang lagi mencoba mencari itu, tapi ya kita mungkin nggak akan sampai ke itu jauh banget loh ceritanya. Itu bicara kuantum, nanti dia tentang kuantum kita nggak ada mungkin kalau nanti ngambil S2 ada nanti materi khusus kuantum ya. Nah, biasanya nanti di situ dia akan dibicarakan gitu. Oke, ada yang ingin bertanya? Jadi kalau udah yang namanya elektron itu ya nggak, untuk saat ini manusia belum bisa membuat lah, intinya itu urusan Tuhan. Yang tadi teori Big Bang tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut lagi ke nah ini yang saya katakan tadi yang nah dalam massa atom tadi itu biasanya orang menyebutnya dengan satuan massa atom, atau orang menyebutnya kadang ya secara umum bilang berat atom ya, atau SMA, satuan massa atom, atau bahasa Inggrisnya AMU, atomic mass unit. Ini yang menggambarkan bobot suatu atom, karena nanti setiap atom itu mempunyai bobot yang berbeda-beda. Jadi kalau nanti di pertemuan berikutnya nanti ada tentang tabel periodik dan segala macam, nanti itu ada tabel susunan atom-atom yang sudah disusun. Nah, atom-atom itu disusun berdasarkan beratnya masing-masing. Kenapa beratnya masing-masing disusun berdasarkan berat masing-masing? Ya karena setiap atom mempunyai jumlah elektron yang berbeda-beda. Dia tidak akan sama. Hidrogen tidak akan sama jumlah atomnya, bobot atomnya dengan helium atau dengan litium, natrium, potasium dan sebagainya, oksigen, tidak akan sama. Jadi dia tidak akan sama gitu. Jadi setiap atom mempunyai bobot masing-masing, dan bobotnya itu ya bergantung pada jumlah proton neutronnya gitu, bergantung kepada keberadaan proton dan neutronnya, berapa banyak, berapa besar gitu. Nah, dari lebih kurang 108 atom yang ada saat ini ya, lebih kurang 108 atom plus lah. Ada yang bilang 108, ada yang bilang 118. Oh ya, tapi itu nantilah di pertemuan berikutnya, bahwa nanti ada atom yang sintetik ya. Ada atom yang sintetik, tapi bukan elektron ya. Ini tadi terkait dengan pertanyaan tadi. Atom bisa dibentuk. Ada nanti beberapa, tapi nggak banyak jumlah atom yang sintetik. Tapi elektron tidak ada yang sintetik, proton tidak ada yang sintetik, neutron tidak ada yang sintetik atau dibuat. Tapi atom ada. Gitu. Atom ada beberapa yang nggak banyak sih. Nggak nyampe 10% ya atom yang sintetik. Nah, dari sekian banyak atom yang ada, maka satu atom dinyatakan sebagai atom standar, sebagai patokan kita, yaitu atom karbon. Ini sebagai dinyatakan
Jadi satu SMA itu dinyatakan sebagai 1/12 dari bobot atom isotop hidrogen terhadap bobot atom karbon. Jadi atom yang paling kecil itu adalah hidrogen. Hidrogen dinyatakan 1/12 dari atom karbon. Kenapa rujukannya tadi atom karbon? Karena atom karbon adalah yang paling melimpah di dunia, paling mudah ditemukan. Jadi atom karbon ada di mana-mana. Simple thing-nya yang sangat sederhana, atom karbon yang bisa kita lihat itu ya arang. Arang itu udah karbon itu, warna hitam itu. Kalau kita bakar kayu jadi warna hitam, warna hitamnya itu ya karbon. Dan nyaris semua benda kalau dibakar jadi arang. Arangnya karbon. Ya, tubuh manusia ini juga terdiri dari karbon banyak. Ini tubuh manusia ini, tubuh kita ini ya juga nyaris karbon semua gitu. Jadi karbon ini paling melimpah di dunia. Maka dia sebagai rujukan kita standar gitu. Jadi biasanya kan yang dinyatakan sebagai rujukan atau standar itu adalah pembanding standar. Itu role modelnya itu adalah segala sesuatu yang paling gampang diperoleh, paling gampang dilihat, paling gampang ditandain, kan kira-kira gitu. Jadi makanya karbon itu dinyatakan sebagai role modelnya. Jadi dan karena dia paling melimpah di dunia, paling banyak, jadi kita nggak usah bicara, kalau bicara karbon kita nggak usah bicara yang melebar kemana-mana. Tubuh kita juga mayoritas adalah karbon. Makanya kalau manusia dibakar juga jadi arang kan. Nah, jadi satu SMA itu didefinisikan sebagai 1/12 bobot isotop hidrogen ya. Jadi hidrogen itu 1/12 dari bobot karbon. Itulah sebagai nilai acuan kita. Nah, karbon itu mempunyai 6 proton, 6 neutron. Dan itu bobotnya adalah lebih kurang 1,66 kali 10 pangkat min 27 dengan 1 amu. Ya tadi bobot proton 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram ya. Atau ya tadi kalau kilogram ya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilo. Nah, karena dia ada 6 proton, 6 neutron, maka jadi totalnya adalah 12. Maka sering kalau kita lihat karbon itu disebut karbon 12. Ini yang paling standar. Standar yang paling gampang ditemuin. Tapi ada nggak karbon 13? Ada karbon 14. Ada, itu isotop yang berbeda. Karena dia tadi kembali ke slide kedua tadi yang apa itu? Tentang neutron isotop. Tapi itu jumlahnya tidak banyak. Makanya kadang dia tidak stabil di dunia ini. Dia tidak stabil keberadaannya, karbon 13 dan 14 itu tidak stabil. Maka kelimpahannya di dunia sedikit sekali. Yang karbon 12 ini ada yang paling banyak di dunia itu karbon 12. 13 ini hanya 1%. Karbon 14 nyaris ini 0,1 kali 10 pangkat min 4% aja. Jadi 0,00 sekian persen, kurang dari itu. Jadi dengan kata lain lebih kurang 99 ya, nyaris 99% itu karbon itu wujud dalam bentuk C12 ya, C12. Jadi dia wujud dalam bentuk C12.
Karena kenapa yang itu yang paling banyak apa? Karena itu yang paling stabil. Karena dia nggak stabil itu nggak bisa sulit dijumpain gitu. Jadi karbon 13 dan karbon 14. Dan biasanya khusus untuk karbon 13 ini biasa mungkin saya nggak tahu, pernah dengar nggak karbon dating? Pernah dengar nggak ya yang namanya karbon dating, penanggalan karbon? Belum, Pak. Tidak, Oke. Pak. Tidak ya. Penanggalan karbon ini biasa dipakai dalam orang geologi sama orang arkeolog. Biasanya sering dipakai untuk itu. Biasanya dalam geologi itu untuk menentukan umur batu-batuan. Atau dalam kalau arkeolog umur fosil. Jadi ya biasanya orang gimana menentukan umur bumi 4 miliar tahun. Jadi hitung dari berdasarkan jejak karbon 13-nya itu, berapa banyak jumlah karbon 13-nya di dalam suatu batuan atau sedimen. Kayak gitulah biasa kira-kira seperti itu. Oh ini ada jumlahnya sekian, oh berarti umurnya sekian, kira-kira begitu. Nah itu nanti bisa dihitung berdasarkan ada yang namanya kalau di kimia industri ada yang dulu udah pernah dapat tentang kecepatan reaksi nggak ya? Pembahasan tentang kecepatan reaksi waktu paru atau waktu luruh. Jadi kira-kira nanti di situ dia bermain di situ. Jadi karbon 13 dia luruh ada waktunya. Jadi sehingga dia makin lama makin sedikit. 100% berubah menjadi 50%, 50% jadi 25 jadi 12,5, setengahnya turun sampai sehingga akhirnya bisa orang ngejejak di situ. Nah dari situ nanti biasanya akan dihitung umur. Jadi biasanya karbon 13 itu penting untuk penentuan umur biasa dipakai paling banyak dipakai dalam arkeolog sama orang geologi untuk menentukan umur suatu bahan. Jadi bahan-bahan yang sudah cukup tua ya, jadi bukan gimana kita menentukan batu-batuan ini berasal dari zaman 1 juta tahun yang lalu atau 2 juta tahun yang lalu. Ya begitulah Pak, dia akan berdasarkan jejak karbon 13-nya itu. Jadi ini dia nggak stabil, ini ya karbon 14 nyaris juga jauh lebih nggak stabil, makanya dia nggak apa. Jadi yang paling rujukan dari atom-atom tadi itu adalah karbon 12. Karbon 12 karena dia yang paling melimpah di dunia ini. Kemudian ada yang isotopnya. Isotopnya dia mempunyai proton sama tapi jumlah neutron yang berbeda. Nah, ini yang jumlahnya nggak banyak gitu. Nah, senyawa-senyawa atom yang lain juga punya isotop. Contoh besi isotopnya yang normalnya itu 56. Tapi isotopnya ada yang 55. Tapi itu nggak stabil. Jadi isotopnya itu biasa umumnya sesuatu yang tidak stabil. Jadi sementara yang atom itu adalah yang bisa dihitung segala macam, itu adalah bentuk yang lebih stabil. Jadi kalau hidrogen dia ada atomnya 1. Kalau hidrogennya nanti atomnya jadi jumlah protonnya 2, berarti dia nggak stabil. Oksigen pun juga begitu dan lain-lainnya. Jadi dia yang kalau kita nanti di pertemuan berikutnya ada tabel periodik disusun berdasarkan
bobot atomnya masing-masing, itu yang muncul di tabel periodik itu adalah based on pada yang kelimpahannya paling banyak di dunia gitu ya, kelimpahannya, sehingga dia bisa stabil, bisa terukur. Sementara dalam bentuk isotopnya itu dia nggak akan ditaruh di dalam tabel periodik, karena dia kelimpahannya terbatas, tidak stabil gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon izin Pak, mau bertanya lagi Pak. Ini di sini atomic mass-nya kok berbeda-beda ya Pak? Dia dari karbon ada yang 12, 13, dan 14. Sedangkan yang ada di Iya, itu tadi tabel periodik aja 12,011 Pak. Iya. Jadi di tabel periodik itu dia itu adalah nilai rata-rata. Jadi seperti tadi saya bilang, karbon itu ada tiga wujud. Ada karbon 12, 13, dan 14. Dan kelimpahannya berbeda-beda. Jadi tadi kelimpahannya karbon 12 itu jumlahnya 98%, 98,9%, ya kan? Si karbon 13 lebih kurang 1,1%. Jadi itu dikalikan lah. Jadi 13 kali 1,1% berapa? 98, karbon 12 tadi ada 98,9 ya. Jadi 12 kali 98,8%. Kemudian yang karbon 14 itu 0,10 pangkat min 4% ya, kurang dari itu ya, dikali ya, tadi 14 dikali 10 pangkat min 4% tadi. Nah, akhirnya dijumlahkan lah masing-masing itu dan dirata-ratakan. Maka dapatlah kalau di tabel periodik dia dalam bentuk koma, 12, sekian. Jadi itu adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari keseluruhan. Jadi antara atom yang stabil dan isotopnya. Gitu. Oh iya Pak. Jadi yang ada di tabel periodik ini yang ini ya Pak, maksudnya jumlah karbon yang paling banyak gitu ya Pak, maksudnya rata-rata. Iya. Jadi Tapi apakah ya, tapi apakah ada kemungkinan karbon dengan massa yang 11 atau karbon dengan massa 15 gitu Pak? Mungkin saja ke depannya, tapi saat ini baru ada 3 gitu. Karena ini kan ya teknologi kan berkembang. Ketika kita bisa mampu menyingkirkan, membuang elektronnya atau menghilangkan protonnya atau menambah protonnya, maka dia akan bisa terbentuk. Tapi biasanya itu tadi wujudnya tidak stabil gitu. Jadi bisa aja ke depan. Karena ini konsepnya adalah, mungkin pernah dengar reaksi, kalau reaksi nuklir dibilang reaksi fusion, penggabungan. Jadi di proses itu nanti dia reaksi. Makanya kalau kita bicara yang tadi kembali ke teori pembentukan atom, kalau kita bicara pembentukan atom-atom, tadi kita kembali dari cerita Big Bang ya. Big Bang itu jadi seluruh atom yang ada di dunia ini itu berangkat dari satu partikel kecil yang tadi yang namanya ya anggaplah tadi partikel of God, partikel Tuhan, Big Bang. Satu partikel yang halus, sangat kecil tapi memiliki massa yang besar. Kemudian dia pecah. Ketika dia pecah, menjadilah ya dalam bentuk kuantum lah. Dia bergabung, satu dengan yang lain bergabung, akhirnya membentuk atom. Nah, ketika partikel-partikel itu bergabung membentuk atom, maka kalau dia bergabungnya proton bergabung, ada 12 proton bergabung, yang menjadilah karbon. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia bergabung jadi bentuk yang
jumlah proton yang berbeda, jumlah neutron yang berbeda, ya tentu dia akan menjadi benda yang lain kan gitu. Tapi jadi protonnya gabung, neutronnya juga gabung, akhirnya dia menjadi bobot yang apa. Jadi kalau ditanya bisa nggak, ya bisa aja suatu saat. Kita nggak, tergantung teknologi kita, bisa nggak kita mampu untuk kedepannya merekayasa itu. Karena toh sampai saat ini ada beberapa yang sudah atom-atom yang sintetik. Dari situ juga menunjukkan bahwa ya potensi itu ada gitu. Tapi ya mungkin teknologinya ya tidak mudah lah kan gitu, karena kestabilannya juga sangat rendah gitu. Ya, Pak. Jadi Pak, apakah bisa disimpulkan jadi untuk saat ini by data isotop dari karbon itu diklasifikasikan jadi baru 3 jenis ini aja nih Pak? Iya. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikut. Nah, kemudian kita bicara kalau tadi atom itu tadi merujuk kepada standar kita tadi atom karbon ya. Jadi atom karbon karena dia yang paling melimpah di dunia ini. Nah, unit yang dipakai untuk menentukan jumlah molekul itu adalah mol. Jadi mol didefinisikan sebagai, mungkin sering kita dengar juga tuh mol ya, istilah mol. Jadi mol itu didefinisikan sebagai berat suatu atom setara dengan berat 12 gram atom karbon. Nah, jadi 12 gram karbon itu dinyatakan sebagai 1 mol. Jadi kalau ada arang, sederhananya karbon itu yang paling gampang kita lihat itu adalah arang. Jadi kalau ada kita timbang arang 12 gram itu sama dengan kata lain adalah 1 mol itu. Nah, tapi dengan perkembangan zaman orang akan ternyata 1 mol itu tadi 12 gram karbon tadi itu ya, 1 mol itu ternyata partikelnya itu ada 6,2 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi dalam 12 gram karbon itu terdapat 10 pangkat 23 ya. 6 kali 10 pangkat 23 ya. 6,023 atau ya kurang lebih 10 pangkat 23 particles. Jadi setiap 12 gram karbon itu particles-nya ada segitu banyak. Nah, itu sering kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Karena yang menemukan konsep itu si Avogadro. Jadi 12 gram karbon itu dinyatakan sebagai 1 mol. Nah, itu dinyatakan juga sebagai 6 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi nah, sehingga satu SMA itu per atom itu dinyatakan sebagai 1 gram per mol. Jadi kalau satu SMA, jadi kalau ada Fe tadi ya 55,86 ya, dibulatin jadi 56. Karena tadi ya, isotopnya ada yang isotop 55 dan 54. Itu yang nggak stabil. Yang stabil kalau besi itu yang 56. Tapi ya secara rata-rata jadi 55,85 gitu ya. Nah, jadi satu SMA
Fe itu setara dengan beratnya 55,85 gram per mol. Jumlah partikelnya adalah 6 kali 10 pangkat 23 particles. Jadi setara juga dengan 12 gram. Jadi 55 gram besi setara dengan 12 gram arang atau karbon. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa apakah jumlah partikel 1 mol besi sama dengan jumlah 1 mol karbon? Ya sama, karena sama-sama 1 mol ya jumlah partikelnya sama gitu ya. Tapi kalau ditanya bobot atomnya ya belum tentu sama. Kenapa besi lebih berat? Ya karena bobot atomnya tadi 56 lebih besar dari bobot atom karbon. Kenapa kapas lebih ringan dibandingkan besi? Karena kapas itu terdiri cuma dari satu apanya itu cuma dia itu karbohidrat itu 18, besi 56. Jadi unit terkecil dari kapas itu namanya polimernya namanya karbohidrat, glukos ya. Glukos itu 18. Jadi dia lebih ringan bobot atomnya. Jadi nggak akan sama gitu. Jadi kenapa nanti ada atom yang berat, ada atom yang ringan ya, karena bobotnya beda-beda kan gitu. Nah, jumlah partikelnya itu jadi otomatis jumlah partikel Nah, kita bisa hitung nanti kalkulasi jumlah partikel dalam satu atom itu kita hitung berdasarkan N kali D kali densitas kali per mol massa atomnya ya, densitas. Jadi densitas itu kan kepadatan. Kepadatan itu kan gram per mil, gram per mililiter atau ke mililiter itu sentimeter kubik. Jadi dalam satu bola misalnya bola besi ya kita bisa hitung bobot dari bola besi itu berapa, densitasnya berapa, kita akan dapat molnya. Dari molnya kita bisa hitung kalkulasi jumlah partikel dalam satu bola besi. Jadi kalau ada ukuran bola besi dengan diameter mungkin diameternya 4 cm, bobotnya 5 gram bola besinya. Nah, kita bisa hitung berdasarkan itu volumenya, kita bisa dapat gramnya. Tadi kita bisa kalkulasi lah jumlah partikel yang terlibat dalamnya. Contoh tadi karbon ya, grafit itu densitasnya itu 2,3 gram ya per mililiter atau per sentimeter kubik. Kemudian bobot bobot atomnya itu 12 gram per mol. Jumlah bilangan Avogadro itu kan 6 kali 10 pangkat 23 gram atom per mol ya. Jadi kita bisa hitung jumlah partikelnya itu. Jadi dalam sebanyak karbon dengan 2,3 gram itu, karbon banyak 1 cm kubik atau 1 mililiter ya, 1 mililiter karbon, kita akan dapat
jumlah partikelnya itu sebesar 11,5 kali 10 pangkat 22. Jadi setiap 1 senti atau 1 mililiter karbon itu ada jumlah partikelnya 11,5 kali 10 pangkat 22 particles atau atom. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, tadi kita bicara tadi bobot atom ada itu. Bobot atom itu dipengaruhi yang namanya proton dan neutron. Kemudian tadi partikel yang tadi mengelilinginya itu ada yang namanya elektron. Nah, elektron ini tadi seperti saya bilang, elektron ini berperan penting sebagai dalam untuk pengikat. Karena nanti proses pembentukan ikatan antara atom itu ya dipengaruhi oleh elektron. Nah, ini dia sebagai pengikat, dia mengelilingi itu, dia akhirnya dia membentuk tadi proton dia bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Jadi dia penstabilize. Jadi ada yang negatif, ada yang positif, kemudian ada neutron yang netral. Jadi atom ini bergerak mengelilingi yang namanya elektron. Elektron ini mengelilingi yang inti atom. Jadi dia bergerak bebas. Ini akhirnya membentuk yang namanya awan elektron. Yang jarak radius elektron dengan sekitarnya itu, dengan sekitar inti atom itu atau nukleus itu lebih kurang sangat dekat ya, kecil. Sekitar 0,005 sampai 2 nanometer. Jadi sangat kecil. Nah, ini dia karena tadi ada muatan inti atom bermuatan positif ya, karena situ ada proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, maka terjadilah tarik menarik. Itulah mengapa dia jadi terjadi penguatan di situ. Maka dia sebagai pengikat. Jadi gaya tarik menarik yang terjadi itu akhirnya itu menguatkan bahwa atom tidak mudah pecah, tidak mudah break, kecuali ada energi yang besar sekali. Jadi tarik menariknya itu sangat kuat sehingga dia membentuklah atom. Jadi terjadilah gaya elektromagnetik. Karena kan sesuai dengan konsep sunatullahnya, ya, positif dan negatif akan saling tarik menarik. Dan inilah yang membuat kestabilan dalam suatu atom. Makanya tadi kenapa tadi ketika jumlah neutron yang tidak sama, maka keseimbangan itu tidak ada. Makanya tadi kenapa biasanya jumlah proton dia akan sebanding dengan jumlah elektron. Tapi ketika ada yang berlebih di situ, maka tarik menariknya akan tidak seimbang. Akhirnya itu tadi yang jadi akhirnya ya tidak stabil karena tidak ada keseimbangan. Karena segala sesuatu yang stabil itu adalah ketika dia dalam keadaan seimbang. Gitu. Jadi fungsi dari elektron ini dia mengelilingin itu, dia bebas bergerak, dia adalah sebagai pengikat. Dia membentuk yang namanya awan elektron. Dan untuk memecahkan, dan ini tadi sesuai dengan yang di awal-awal saya bilang, setiap
lintasannya dia punya energi. Jadi setiap elektron dia mempunyai energi ikat yang berbeda-beda, energi yang berbeda-beda. Sehingga ketika suatu dia mau putus, mau rusak, biasanya dirusak oleh energi yang lebih besar. Jadi kalau kita mau sederhananya, kalau kita mau bakar plastik atau ada pipa paralon mau kita bakar, mau kita bengkokkan, maka kita harus kasih panas yang lebih tinggi dari titik lelehnya, baru dia meleleh hingga bisa dibentuk. Kira-kira seperti itu. Ketika kita mau melebur besi, mau membentuk suatu emas, maka kita harus beri panas yang lebih tinggi dari titik lebur dia, baru dia meleleh menjadi cair, baru bisa dibentuk. Karena kalau diberi energi yang lebih rendah dari titik lebur dia, ya dia akan stabil dalam bentuknya gitu. Jadi atom-atom tadi itu ya begitu, dia nggak akan berubah bentuk atom itu menjadi bentuk-bentuk yang lain kalau nggak ada energi yang lebih besar dari apanya. Yes. Jadi energinya harus lebih besar dari energi ikat yang dibuat bentuk oleh interaksi tadi antara inti atom dengan elektronnya tadi itu. Jadi harus ada energi yang besar dari luar untuk itu. Ya kalau di alam ya mungkin salah satu yang energi besar itu petir ya. Makanya kalau kena petir O2 kena petir jadi O3 karena ada energi besar yang membentuknya. Jadi elektron tadi itu fungsinya sebagai pengikat hingga dia atom-atom itu menjadi lebih stabil. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Oke, tapi untuk tadi saya bilang saya sampai sekitar jam 9 ya. Ini udah jam 9. Mungkin kita cukupin ya. Sisanya nanti dibaca aja. Jadi ini ada nanti teori mekanikal sini tadi saya udah jelas tadi lebih kurang tadi itu tentang kuantum. Jadi bergerak seperti planet-planet, ada orbitnya, ada energinya. Nah ini teori-teori atom ini ya nanti bisa dibaca aja, ini sederhana aja kok bacaannya ini. Ini mulai tahun 1700-an, 1800-an mulai mempelajari ada teori Dalton. Teori Dalton ya dan teori perkembangan atom-atom ini dia ikut perkembangan zamannya dan teknologinya ya. Jadi bukan berarti teori Dalton itu tidak benar ya. Ya karena zamannya ya cuma itu ya teknologi yang ada, seperti saya bilang zaman Yunani kuno ya belum ada alat listrik segala macam untuk mengukur itu. Karena tadi untuk elektron adalah arus itu adalah elektron yang bergerak. Maka dari besarnya arus kita bisa hitung jumlah elektronnya. Jadi dari jumlah voltase segala macam itu nanti kita bisa hitung berapa elektron ada di situ. Ya kan zaman Yunani kuno belum ada yang namanya listrik ya. Jadi belum kita bisa lihat itu. Jadi ada teori atom yang namanya Dalton. Kemudian ada nanti ini ada kekurangan atom Dalton bisa dibaca sendiri. Kemudian disempurnakan oleh Thomson. Ini Thomson ini biasanya tentang dibilang teori kismis ya. Karena dia atom elektron itu ada di seperti kismis.
Jadi, atom itu kayak dia gambarkan sebagai rotinya, ada kismis-kismis yang menyebar merata, itu elektron. Kemudian ada yang Thomson, kemudian Rutherford, ini disempurnakan, Thomson disempurnakan oleh Rutherford, habis Rutherford disempurnakan lagi, banyak lagi lah, ada teori yang Bohr, ini yang hampir modern yang kita kenal sekarang, ya, banyak Niels Bohr, kemudian ada nanti Schrödinger, mekanika kuantum, ini Erwin Schrödinger dan Heisenberg, ajas ketidakpastian Heisenberg dan sebagainya. Nah, ini udah semakin modern. Jadi kalau nanti teori mekanika kuantum itu based on pada Erwin Schrödinger dan Heisenberg, ajas ketidakpastian Heisenberg gitu. Tapi kalau untuk atom biasanya sampai atom model atom Bohr saja. Tapi ini masih belum sempurna, itu disempurnakan lagi oleh ini mulai terkait mekanika kuantum, itu Schrödinger dan Heisenberg. Ya, ini Heisenberg, ajas ketidakpastian Heisenberg kita bilang. Ya, nanti dari Heisenberg ini nanti masih ada lagi itu yang tadi saya bilang, positron dan sebagainya, sampai Poisson yang particle of gods, itu dalam zaman lebih modern lagi zaman sekarang. Tapi ya ini nanti bisa dibaca aja di sini, ada beda-bedanya di mana aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ini yang hadir, siapa, ada yang hadir nggak ya? Oke, Bayu, saya mau tanya. Izin Pak, saya mau tanya Pak, kalau misalnya tadi dibilang untuk mengukur proton ya Pak, pakai arus, itu gimana kalau misalnya atom-atom penyusun bahan yang isolator Pak? Ya, memang nanti isolator memang dia ada biasanya itu direkayasa lagi gitu dia, karena ya nanti itu ke material, nanti kan ada yang isolator dan apanya itu pada dasarnya setiap atom walaupun dia isolator dia tetap ada yang namanya elektron, tapi elektronnya terperangkap ya, kita bilang delocalized, jadi dia nggak bergerak kemana-mana, sehingga elektron itu tidak bisa mengalir, bukan berarti dia nggak ada elektron. Jadi plastik dia trap, elektronnya trap, jadi dia elektron tidak bisa bergerak, makanya dia tidak mengantarkan arus, karena arus listrik itu pada dasarnya adalah elektron yang bergerak, mengalir. Ketika dia elektronnya diam, ya dia jadi isolator. Tapi ketika dia jadi konduktor, ya karena elektronnya bisa mengalir. Jadi bukan berarti kalau kita bilang ya plastik, polimer, nggak ada elektron karena dia nggak mengalir, bukan begitu. Dia tetap ada di situ, tapi dia elektronnya tidak dia terperangkap, tidak bisa bergerak keluar. Makanya nanti elektron itu kalau mau diukur bobotnya segala macam itu, biasanya ada yang namanya biasanya dia nggak akan diukur dalam bentuk ya plastik gitu ya, enggak. Biasanya diubah dalam bentuk plasmanya, jadi pada dimainkan pada high temperature, karena ketika pada high temperature suhu di atas 5.000 atau 10.000, atom-atom menjadi tidak stabil. Disitulah baru bisa diukur. Karena ketika dia atom bergerak, elektronnya bergerak. Tetapi
Jika dalam bentuk stabilnya yang susah memang, tapi dibentuk. Jadi sekarang ibaratnya kalau apa ya, orang malas, kalau dia orang sudah berada dalam zona nyaman, malas dia untuk berkreasi lagi. Tetapi ketika dikasih sesuatu yang membuat dia jadi tidak nyaman, barulah dia sibuk bergerak ke sana kemari. Ya atom juga gitu. Ketika dia di dalam keadaan stabil, susah memang diukur. Karena dia udah nyaman. Inilah bentuk stabil buah. Gitu. Maka dia pengukuran itu dilakukan biasanya di high temp. Pada high temp, kestabilan itu tidak ada. Di situ baru bisa diukur. Oke? Ada lagi? Siap, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan ini. Nanti ya bisa nanti dibaca lagi lanjutannya tentang teori atom Thomson. Jadi seperti saya katakan tadi, teori-teori itu semuanya benar, tapi tidak sempurna gitu. Maka ada penelitian-penelitian lanjutannya untuk sempurna. Karena tadi ya kembali kalau yang namanya penelitian, kalau kita bicara nanti kita kaitkan dengan yang namanya dunia penelitian, yang namanya penelitian itu dynamic, dia menyempurnakan dari penelitian sebelumnya gitu. Karena tadi dia berkembang terus ikut teknologinya gitu. Jadi bukan berarti teori atom Dalton salah, teori Thomson salah, enggak. Tapi ya karena teori pada ya teknologi yang ada pada zaman itu, itulah yang bisa dia buktikan. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan Arya baru masuk ya. Apa nanti bisa di modulnya udah saya upload ya, nanti bisa dilihat lagi. Oke, saya tutup. Minggu depan kita nggak ada pertemuan online. Minggu depan saya just upload materi saja. Sudah ada kan aturannya itu kan, pertemuan 1 kita secara daring seperti ini, pertemuan ganjil daring seperti ini nanti, kecuali nanti setelah pertemuan 9 sampai terakhir kita baru daring. Pertemuan 1 sampai pertemuan ganjil di sebelum UTS itu kita akan daring seperti ini. Nanti pertemuan genap sebelum UTS itu just upload modul. Nanti saya akan kasih kuis dan forumnya. Baik Pak. Jangan sampai nanti kuis sama forum nggak dijawab ya. Karena nanti itu dari situ nanti kita untuk menentukan kehadirannya. Oke, saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Ya. Malam Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.